Halo, selamat malam. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka-bukaan mulai dari kerenggangan hubungan di titik terendah dengan Presiden Joko Widodo hingga tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan di Istana Negara karena sudah membentuk koalisi perubahan yang juga mendapat perhatian. Di tengah isu kerenggangan, Surya Paloh justru bicara soal Pilpres 2024 dan kandidat calon wakil presiden Anies Baswedan dengan Luhut Binsar Panjaitan, orang dekat Presiden Jokowi. Apakah kerenggangan ini akan cepat berlalu atau malah berujung keretakan dua kawan lama ini? Pecah kongsi Surya Paloh dan Jokowi semuanya akan dijawab secara buka-bukaan dalam wawancara khusus dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem di Political Show. Kenapa Pak alasannya Pak Ahmad kalau tidak mendukung partai capres lain Pak? Loh, ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Belum tentu. Jadi wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong. Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Belum. Di titik Yang saya terendah. khawatirkan. Rendah itu bisa naik kembali, tapi jangan minus. Sulit dia untuk bangkit kembali. Sudah bersama saya malam ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Selamat malam Pak Surya. Selamat malam, Ivana. Apa kabar? Baik. Oke, Pak Surya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Banyak sekali pertanyaan tentang isu politik yang harus saya tanya ke Pak Surya karena sudah berbulan-bulan kami meminta waktu sebetulnya, dan terima kasih hari ini mau meluangkan waktu. Kita langsung ya Pak Surya. Baik. Dari peristiwa yang paling baru, 2 Mei kemarin Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di Istana Negara tanpa ada Nasdem. Dan Presiden mengatakan bahwa Nasdem memang tidak diundang Pak Surya karena sudah membentuk koalisi sendiri. Respon Pak Surya seperti apa? Ya, saya harus menerima itu sebagai bahagian daripada satu situasional ya, perkembangan situasional yang terbaru. Dan itu kan keluar dari statementnya Bapak Presiden ya, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyatakan bahwasanya Nasdem sudah punya koalisi tersendiri. Saya pikir benar itu, ya kan? Jadi ya, saya bisa pahamin itu. Jadi Nasdem menerima begitu saja ketika kemudian ada bentuk pengusiran secara halus terhadap Nasdem dari koalisi pendukungnya Pak Jokowi, karena ini banyak yang mengatakan ini sebagai bentuk pengusiran halus Pak terhadap Nasdem terhadap koalisinya Pak Jokowi. Ada dua pendekatan dalam konteks cara berpikir kita. Kalau yang positif mungkin harapannya Presiden Jokowi untuk kita semakin memperkuat posisi dan peran pemerintahan, merepresentasikan koalisi pemerintahan di luar koalisi pemerintahan itu sendiri. Ya, bagaimana membawa pikiran-pikiran yang selama ini barangkali belum tersinergikan secara baik, ya kan? Memahami secara lebih utuh, seutuhnya seluruh kebijakan dan polisi pemerintahan yang dijalankan oleh administrasi roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini bisa dijelaskan dan diperankan oleh Nasdem. Nah, itu kalau kita berpikir positive thinking. Ya kalau negatif thinking ya memang benar lah. Ivana udah bilang nih, saya pikir bukan pengusiran. Mungkin barangkali ya sudah menyatakan ya saya ini sebenarnya antara bagaimana ya, merasa Nasdem itu masih kita perlukan atau tidak, barangkali itulah. Itu yang sedang dalam pemahaman pemikiran daripada alam pikirannya Presiden Jokowi kalau kita berpikir dalam perspektif negative thinking. Tapi kalau Pak Surya sendiri merasa bahwa Nasdem masih dibutuhkan dalam koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Saya pikir kalau kita berpikir secara normatif, tidak dibutuhkan.
Tapi saya tidak hanya memikirkan secara normatif. Saya mengusung Presiden Jokowi ini tidak dalam aspek pendekatan normatif, tidak linear. Toh saya mendukung Presiden Jokowi dan Nasdem ini bukan baru periode 2019 ya. Awal 2014 seluruh komitmen dan seluruh daya kemampuan yang dimiliki oleh Nasdem hanya satu. Bagaimana mengupayakan Presiden Jokowi sebagai kandidat presiden untuk terpilih menjadi presiden. Demikian juga periode berikutnya. Seluruh kemampuan yang ada. Mungkin orang yang paling sakit perut pertama, kalau terkena harus penyakit perut, karena melihat barangkali tren yang kurang baik dari hasil survei terhadap Presiden Jokowi, ya pasti pribadi saya dan Nasdem. Ini apa adanya. Kenapa? Karena kita tidak berpikir secara linear, kita melakukan seluruh daya upaya. Keluar daripada pemikiran-pemikiran yang linear tadi. Nah ini juga demikian. Kenapa saya harus berpikir linear? Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok juga tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Belum tentu. Nah saya berpikir yang tidak linear tadi. Hidup ibarat sebuah siklus roda pedati yang berputar. Hari ini boleh dianggap barangkali kurang pas ini. Bung Surya ya dengan Nasdemnya karena mengusung Anies Baswedan. Mungkin tidak selamanya begitu. Saya berpikir dalam hal yang positive thinking. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu luar biasa. Nah, kecuali barangkali besok pagi setelah wawancara ini Presiden menyatakan ya, saya akan mengambil sikap terhadap partai-partai koalisi pemerintahan di mana Nasdem barangkali sudah tidak kita perlukan, nah itu lain hal. Tapi sepanjang itu belum ada, seluruh komitmen yang telah saya utarakan untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi ini masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau sudah tidak diinginkan, kenapa tetap bertahan? Meskipun tadi Pak Surya menyebutkan ada moral di sini. Ada values, tidak sekedar pragmatisme. Kawan-kawan yang datang baik Golkar, baik Gerindra mau PAN, hasil diskusi saya dengan Presiden Jokowi. Bisa diterima atau tidak mereka. Saya menyambut itu dengan secara hangat. Dan mudah-mudahan hubungan kami juga tetap berjalan secara baik. Ya. Pak Surya tadi menyebut ya bahwa ini mungkin kurang pas karena pencalonannya Anies Baswedan. Ya. Jadi faktor utamanya memang karena Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sehingga dikucilkan dari Pak Jokowi dan dari koalisi pendukungnya, begitu Pak? Saya pikir Nana bisa jawab itu. Anda sebagai presenter yang baik, ensor yang bagus, punya nalar, kemampuan daya analisis yang bagus, saya jawab sendiri. Bapak merasa seperti itu? Enggak juga. Saya berpikir itu adalah merupakan mungkin spontanitas sesaat. Spontanitas atau kemarahan sesaat, Pak? Spontanitas sesaat. Ya, wartawan tanya kenapa nggak diundang, ya memang nggak diundang. Ya, kalau Pak Jokowi punya pemahaman, pemikiran, kepentingan yang lebih komprehensif, pasti dia akan bisa lebih berdiplomasi. Ya. Wah, itu coba saya cek undangannya. Beliau begitu spontan, apa adanya. Apakah ini akan memberikan konsekuensi, ada orang sakit hati, apa ada orang marah. Pak Surya sakit hati nggak? Enggak. Justru saya nggak sakit hati. Saya tahu ini pemimpin, presiden kita yang sekaligus kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia bapak dari kita semuanya. Pak Surya akan ada komunikasi ataupun pertemuan dalam waktu dekat dengan Presiden Jokowi? Sepanjang Presiden Jokowi welcome, kenapa enggak? Jadi belum ada panggilan pertemuan ya Pak ya, sebagai Ketua Umum Partai Koalisi pendukungnya Pak Jokowi? Belum ada. Kita lihat nanti. Setelah Bapak dan juga Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres begitu yang diusung oleh Partai Nasdem, Bapak mengakui bahwa komunikasi antara Bapak dengan Presiden Jokowi yang dulunya kabarnya sangat dekat kemudian merenggang. Iya. Itu fakta itu.
nggak bisa ditutupin itu, Nana. Oke. Ya kan? Artinya kalau kita menempatkan sebuah jawaban yang lebih jujur, ya itulah apa adanya. Anda pernah tanya Pak kepada Pak Jokowi kenapa harus seperti ini? Karena kan Anda dan Partai Nasdem punya hak politik untuk mengusung siapa yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024. Kenapa kemudian membuat hubungan yang sudah terjalin lama antara Nasdem, Pak Surya dan Pak Jokowi harus merenggang hanya karena pilihan politik yang mungkin dalam tanda kutip berbeda Pak? Nah, mungkin masalahnya karena belum ada satu momentum yang tepat ya. Saya lebih mengutamakan, katakanlah bagaimana agar keutuhan justru koalisi pemerintahan ini tetap terjaga. Okay. Agar stabilitas nasional yang dimiliki, hingga lebih mudahnya seluruh polisi kebijakan yang bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi nggak pernah tanya sama Presiden kenapa Ya, komunikasi artinya, kita renggang? kalaupun ada pencalonan hal-hal yang Anies? serpihannya, pikiran-pikiran yang menggoda untuk perlu ditanyakan, kalau ini bukan merupakan hal yang primer begitu, yang utama, ya kita bisa tinggalkan itu dulu. Nanti barangkali pada waktu yang lebih nyaman, kita bisa tanyakan itu. Oke. Suatu saat Pak Surya akan tanya Ya, saya akan kepada tanya. Presiden, kenapa kemudian kita harus merenggang seperti ini hanya karena Nasdem memilih jalan politik yang berbeda mengusung Anies? Pasti dong. Oke. Kan sayang kalau kita tidak bisa menyatukan semua yang sebenarnya merupakan sesuatu yang sudah kita miliki. Apa yang sudah dimiliki dan apa yang pernah ada, paling tidak komunikasi, batiniah, hubungan yang begitu menyatu, itu kan sudah modal besar ya, yang harus bisa sebenarnya menjadi sesuatu yang bisa kita andalkan bersama untuk menyatukan banyak hal Oke. di dalam melihat dan melaksanakan seluruh kepentingan kita bersama. Pak Surya, kami dapat informasi ya, Anda sempat memberikan masukan kepada Presiden Jokowi supaya tidak menunjukkan endorsementnya secara terbuka kepada calon-calon tertentu. Pernah tanya Pak, kenapa Presiden lebih menunjukkan endorsementnya ke dua paslon yang lain, kepada Ganjar dan juga Prabowo? Saya justru amat confident sebenarnya Presiden Jokowi sudah memahami hal itu. Beliau cukup memahami bagaimana terhadap harapannya sendiri. Sebagai sahabat, sebagai kakaknya, sebagai pengusungnya. Oke. Saya bisa katakan itu. Saya mempunyai keyakinan ya, beliau menginginkan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik yang bisa dia tinggalkan. Apa yang kita sebutkan dengan istilah legacy. Ya, pasca daripada selesainya jabatan beliau sebagai presiden dan kepala pemerintah. Menunjukkan endorsement kepada tokoh tertentu itu kan bukan legacy yang baik Pak dalam sistem demokrasi kita. Bapak berikan masukan itu nggak ke beliau? Ya, secara diplomasi ya ada. Oke. Ya. Tetapi masalahnya itu kan berpulang kembali kepada pemahaman dari seorang Jokowi. Yang saya tahu adalah tekad dan semangat beliau itu adalah bagaimana untuk memberikan yang terbaik. Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan. Arti keberadaan seorang Jokowi hari ini adalah sebagai seorang presiden. Ya. Sebagai seorang kepala pemerintahan. Nah, yang ketiga juga sebagai seorang kepala negara. Nah, spirit sebagai seorang kepala negara yang melekat adalah kenegarawanan. Spirit dan semangatnya di sana. Jadi Anda ingin katakan bahwa saat ini Pak Jokowi melupakan spirit kenegarawanan yang beliau punya? Masyarakat yang bisa menilainya. Dan Presiden Jokowi sendiri barangkali yang mampu untuk membuat tolok ukur ya. Ukuran-ukuran apa itu. Beliau masuk dalam kategori mana. Kalau beliau bisa menganggap, ya ini saya masih sebagai seorang negarawan. Anda menyayangkan Pak spirit kenegarawanan Presiden yang mungkin luntur ketika menunjukkan endorsement kepada tokoh-tokoh tertentu. Anda menyayangkan sebagai partai? Saya bukan menyayangkan. Kalau saya disuruh pilih, ya saya pasti memilih seorang Jokowi dari apa yang saya kenal. Yang tidak bergeser dari spirit. Sebagai seorang yang ingin mengabdikan secara totalitas dirinya sebagai seorang bapak bangsa.
Itu aja. Jadi kalau kita bisa simpulkan, saat ini hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi ada di titik terendah selama Anda berdua kenal. Betul, Pak? Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Belum. Di titik yang saya terendah? khawatirkan. Rendah, itu bisa naik kembali. Tapi jangan minus. Sulit dia untuk bangkit kembali. Sekarang di titik terendah? Ini titik masih rendah. Spirit kita semuanya, terutama dari saya adalah mengupayakan ini untuk tetap terjaga. Pada positioning yang bisa tetap memberikan, katakanlah, kontribusi yang cukup berarti bagi suksesnya jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan seorang Jokowi. Selain hubungan yang rendah, Pak, antara Bapak dengan Pak Jokowi saat ini dengan mencalonkan Anies Baswedan, Bapak merasa juga bahwa hubungan Nasdem dengan PDI Perjuangan di titik yang sama rendahnya, bahkan mungkin minus? Nggak juga. Saya nggak merasa begitu. Berbeda program, berbeda pandangan, isu politik, saya pikir itu wajar. Ya kan? Saya belum berjumpa dengan Mbak Mega, saya tanya apa Anda juga sepakat kalau memang masalahnya Nasdem ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang katakanlah harus berhadapan dengan pemerintahan yang dibangun dengan koalisi yang begitu baik. Saya belum tentu barangkali jawabannya Mbak Mega akan sepakat juga kan. Semuanya kita sayang pada dasarnya. Menjaga keutuhan pada dasarnya. Itu yang kita butuhkan. Karena ini memberikan implikasi sekali. Apa kita memang sudah taken for granted? Stabilitas nasional yang ada sekarang ini akan berjalan baik. Dan terus akan berjalan baik kalau kita tidak merawatnya bersama. Menjaganya bersama. Concern saya di sana. Anda ingin bertanya dengan Bu Mega tadi Anda katakan, tapi sampai saat ini tampaknya belum ada komunikasi ataupun pintu komunikasi yang terbuka antara Pak Surya dengan Bu Mega. Anda mengakui bahwa ada kebuntuan komunikasi antara Anda berdua? Belum. Kena waktu aja. Kebuntuan apa? Saya tidak merasa ada kebuntuan. Ya berarti sayang juga. Toh pengenalan dengan Mbak Mega bukan lagi setahun 2 tahun ya. Sudah hampir 40 tahun lebih begitu. Ya semua buntu berarti kita di Republik ini kan. Kita cari apa yang terbaik. Dari yang terkesan barangkali sulit, kita bikin jadi lebih mudah. Dari terkesan barangkali kita tidak pas, kita bikin pas. Saya pikir itu goal besar kita bersama. Anda berusaha untuk menjalin komunikasi nggak dengan Ibu Mega? Artinya meminta waktu untuk bertemu. Karena kan ini kalau tadi Anda katakan tidak ada kebuntuan komunikasi. Tapi publik dan juga masyarakat itu bisa melihat bahwa Nasdem dan juga PDI Perjuangan banyak berseberangan. Banyak memilih jalan politik yang berbeda begitu. Salah satunya yang paling krusial adalah soal sistem pemilu, Pak. Sistem pemilu memang berbeda. PDIP menginginkan yang tertutup. Nasdem terbuka. Tapi kan itu kan berarti bahwa yang personal satu sama lain sudah tidak ada bisa berkomunikasi kan. Harusnya bisa terus. Secara personal Anda ingin berkomunikasi dengan beliau? Bisa aja. Kalau secara personal Pak Surya ingin berkomunikasi dengan Bu Mega. Secara organisasi apakah kemudian di masa yang akan datang terutama di pemilu 2024 Nasdem dan juga PDI Perjuangan bisa berkoalisi? Atau memang ya kami sudah memilih jalannya sendiri-sendiri? Jadi tidak kalau mungkin memang berkoalisi. sekarang dengan capres yang berbeda ya pasti kita sampai kepada hantaran pada pemilu itu ya pasti berbeda. Tapi kan kita tidak hanya melihat sampai kepada hantaran pemilu. The next pasca pemilu juga harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita mau melanjutkan pengabdian kita untuk membangun bangsa ini? Sikap politik kita apa? Apakah kita menganggap hanya kita aja yang bisa melaksanakan seluruh kebijakan politik negeri ini dalam sikap kemandirian kita? Atau kita mesti bisa meyakinkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kawan-kawan dalam membangun kebersamaan. Jadi Nasdem mau
Saya pikir kedepannya kebersamaan itu membangun harus tetap terjaga. koalisi dengan PD Perjuangan? Dengan siapa aja. Oke. Nggak ada batasnya itu. Sekarang kita menghadapin pemilu. Tapi kan tidak setiap hari pemilu. Dia cuma 1 hari. Ya. Kemudian menghasilkan hasil pemilu. Ada pemerintahan baru. Di sana ada pilihan-pilihan kita. Mendukung pemerintahan baru atau di luar pemerintahan baru. Atau kita yang mengatur pemerintahan baru. Ketika capres kita ya, memenangkan pemilu, ya kita yang mengatur pemerintahan baru. Prinsip dasar bagi Nasdem, jangan coba mengatur negeri ini hanya sendiri. Tidak ada manfaatnya itu. Dan itu tidak membangun semangat kebersamaan, memperkuat semangat persatuan kita, lebih mempermudah progres percepatan pembangunan itu sendiri. Nah, itu pasti. Oke. Tapi bagi siapapun, barangkali kandidat lain, mungkin yang memenangkan pemilu nanti. Ya, kita serahkan polisi dan belit politiknya. Tapi bagi kita, tidak pernah keberatan untuk menyatakan satu aja. Kalau dia memerintah, kita di luar pemerintahan. Kan tidak demikian. Nah, atas pendekatan sepanjang terjaganya, equal partnership, dan mutual of respect, hanya 2 hal yang diminta oleh Nasdem. Kita bisa bersama dengan siapapun. Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Ya. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan, nggak ada itu penjagalan. Nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada penjagalan? Ya pastilah. Bicara lebih dalam ya Pak tentang pencalonannya Mas Anies Baswedan. Beberapa pihak ini menyebut dan juga sanksi bahwa Mas Anies Baswedan bisa berkontestasi pada Pilpres 2024. Partai Nasdem sebagai pengusung utamanya Mas Anies Baswedan menyadari betulkah bahwa memang banyak penjagalan yang dilakukan agar seorang Anies Baswedan ini tidak bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Saya pikir itu konsekuensi yang harus diterima. Ya. Bagaimana kita sekarang ini untuk berkilah menyatakan nggak ada itu penjagalan, nggak ada itu upaya-upaya untuk lebih menghambat agar Anies bisa maju terus. Ya fakta lapangannya demikian. Berarti memang ada penjagalan? Ya pastilah itu. Siapa yang melakukan penjagalan Pak? Saya pun nggak tahu. Terasa bagaikan angin yang menyentuh ya, tangan dan bahu kita, ada desiran, tapi kita nggak bisa tangkap angin itu. Penjagalan dari kekuasaan atau dari lawan politik? Saya nggak tahu, mungkin dari supranatural kali. Bisa aja. Tapi Anda meyakini bahwa Anies Baswedan bisa berlayar dalam kontestasi Pilpres 2024? Anda harus yakin itu ya Pak Surya? Nah, kalau saya nggak yakin, sudah harus balik kanan nih. Apalagi yang kita milikin kalau bukan keyakinan itu sendiri. Kita harus yakin itu. Dengan keyakinan Pak Surya ya, yang sangat optimis gitu, yang kami dengar keyakinan itu yang membuat juga Nasdem mengalami serangan-serangan, baik serangan politik ataupun serangan-serangan dari berbagai sisi. Pak Surya sudah siap dengan segala risiko itu? Sebetulnya saya orang yang bukan terlalu kuat untuk menghadapi itu. Saya sama, barangkali lebih kuat Nana daripada saya. Baik kondisi fisik atau apa saja. Tapi satu hal yang saya pahami. Niat baik untuk melaksanakan satu rencana baik dan pikiran-pikiran baik. Itu sendiri adalah merupakan kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan. Saya percaya itu. Soal niat baik ya Pak, tapi kan sekali lagi maju kontestasi Pilpres itu sudah ada yang mengatur. Meskipun kita juga berusaha ya Pak ya, tapi seandainya nanti seorang Anies Baswedan gagal untuk ikut kompetisi
Pilpres 2024 alternatifnya apa Pak? Apakah kemudian menyorongkan Anies menjadi cawapresnya Prabowo Subianto masuk ke dalam opsinya Pak Surya? Kalau dia udah gagal, kita terima kegagalan itu. Bagi siapapun yang berhasil menggagalkan Anies Baswedan untuk tidak maju, masa diterima begitu saja Pak? Masa nggak ada opsi kedua? Mungkin ada simulasi matriks misalnya, oke Mas Anies gagal menjadi capres dari koalisi perubahan, daripada sayang mungkin kita bisa menyorongkan menjadi cawapres di koalisi yang lain. Tapi kalau ke koalisinya PD Perjuangan agak sulit mazhab politiknya, tapi mungkin ke Prabowo. memang pendekatannya mencalonkan Anies Baswedan ini bukan semata-mata pragmatisme. Oke. Untuk apa calonkan Anies kalau untuk pragmatisme? Anies dicalonkan karena memang itu adalah panggilan sejarah untuk bangsa ini. Untuk menguji konsistensi pluralisme kita, nasionalisme kebangsaan kita. Untuk menyatukan bagaimana agar polarisasi bukan lagi merupakan satu komoditas politik. Agar pemilu berjalan lebih tertib, lebih tenang, lebih matang, lebih sehat. Pak Surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik. Anda meyakini bahwa polarisasi politik identitas tidak akan digunakan oleh orang-orang yang menjadi pendukungnya Mas Anies. Meskipun Mas Anies mungkin sudah punya komitmen ya tidak akan menggunakan cara-cara itu. Tapi bagaimana dengan pendukungnya, kan tidak bisa dikontrol Pak Surya. Siapa yang bisa menjamin itu? Oke. Tapi kita berupaya sepenuhnya. Sebaliknya kepada siapapun yang menghujat, pikiran-pikiran yang melakukan tuduhan politik identitas yang terus-menerus dijalankan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa? Kalau mereka benar-benar sebagai nasionalisme sejati, maka runtutannya adalah toleransi. Itulah nasionalis sejati. Dia terbuka, dia memberikan toleransi. Bukan hanya berhenti pada hujatan. Bagaimana kita membangun bangsa ini? Aku orang nasionalis. Tapi prakteknya kita hanya berhenti pada sang penghujat. Kita yang paling benar, orang lain semua salah. Nasionalis model apa? Negeri ini menjerit dengan pikiran-pikiran seperti ini. Kita mau membangun politik kita dengan bangun kesadaran yang lebih sehat. Demokrasi kita yang lebih kuat. Agar pemimpin-pemimpin kita bukan hanya berhenti sebagai politisi. Dia lahir sebagai negarawan. Bangsa ini sayang. Dia inflasi politisi, tapi minus negarawan. Ini yang diperjuangkan Nasdem. Bisa saja semua orang salah persepsi terhadap pikiran-pikiran Nasdem. Bisa bilang Nasdem terjebak. Bisa bilang Nasdem sudah terjual pikiran-pikiran nasionalismenya. Berubah menjadi pengusung politik identitas. Pertanyaan siapa mereka ketika negeri ini memanggil mereka? Pak Surya, Anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang Anies Baswedan? Enggak juga. Oke. Berat iya, tapi hilang itu insya Allah bisa. Ketika praktek kenyataan itu yang ada. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta. Itu memberikan, katakanlah, confident diri saya. Di beberapa survei Pak yang dirilis, elektabilitasnya Anies Baswedan itu cenderung menunjukkan penurunan. Nasdem nggak khawatir Pak? Kenapa kita harus khawatir? Ada fluktuasi yang biasa normal terjadi. Tapi ini angkanya turun terus Pak. Dan di beberapa daerah yang dulunya unggul, kemudian mengalami penurunan. Ini tidak mengkhawatirkan Ya, Pak? ada hikmahnya kalau dia dianggap turun. Tekanan terhadap Anies juga menurun. Anda merasakan itu juga? Bagus. Daripada dianggap tinggi terus. Ini juga harusnya bisa jadi referensi pemahaman bagi kita semuanya. Oke. Dianggap underdog itu kadang-kadang ada untungnya juga, ada baiknya. Tidak selama yang dianggap sebagai alpha, yang superior, champions. Belum tentu. Bola masih bundar dan bulat. Dan ini sedang disepak satu sama lain. Salah-salah, ada pihak lawan yang bawa bola, nendang ke golnya sendiri. Kita kan nggak tahu. Biasa
dalam pertandingan kadang-kadang detik-detik terakhir dia salah. Biasa. Jadi itu bukan parameter kita deh. Oke. Turun. Tapi dalam pertemuan di Bukit Hambalang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto ada percakapan empat mata antara Pak Surya dengan Pak Prabowo. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya Anies Baswedan gagal masuk putaran kedua, maka Nasdem dan juga Pak Surya akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Kenapa lebih memilih mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo yang dulu 2014 dan 2019 Bapak tidak dukung? Siapa yang bilang itu? Kami konfirmasi Pak makanya. Coba tanya dulu sama siapa konfirmasinya. Yang jelas, Prabowo kawan saya yang cukup lama. Oke. Satu, komitmen kami bersama. Persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini. Harus bisa kita jaga lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan. Kita masing-masing berkompetisi secara baik. Kita masing-masing membuat suasana pemilu yang cukup kondusif. Dan tidak tertutup kemungkinan kita saling mendukung. Berarti itu betul ya Pak ya? Ya saling mendukung. Oke. Di putaran kedua kalau calon bukan yang... putaran kedua ya, Oke. apa saja. Jadi pernyataan tadi pernah disampaikan Pak? Enggak juga, itu kan pembicaraan bukan pernyataan yang tertulis, Oke. terbuka untuk Tapi itu kanan bentuk dan kiri. dukungan lah ya, Ya. ke Pak Prabowo sebagai kawan Pak lama. Prabowo pun diam-diam dukung saya. Oke. Kan saya tidak bisa utarakan apa permintaan Pak Prabowo juga pada saya. Oke. Beberapa kali media mengetahui pertemuan Anda dengan Pak Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan yang paling baru hari ini Pak, di Wisma Nusantara, Pak Surya makan siang dengan Pak Luhut. Yang kami dapat informasi, Pak Luhut mencoba merayu Pak Surya untuk mendukung Pak Prabowo. Atau justru malah sebaliknya, Pak Surya meyakinkan Pak Luhut untuk mendukung Anies. Komunikasi dalam pertemanan, itu saya bilang modal. Oke. Networking. Bagaimana kita saling melengkapi, saling bertukar informasi, saling menguatkan hati kita. Itu jauh lebih baik. Hal-hal yang ruwet kita anggap mungkin karena kemampuan komunikasi batin yang masih terjaga baik, itu bisa kita bikin mudah. Jadi betapa pentingnya komunikasi batin tadi, itu yang nggak boleh retak. Okay. Dari pertemuan demi pertemuan yang ada, kita selalu bertukar pikiran terhadap masalah-masalah berbagai hal wacana yang ada. Seperti tadi siang juga demikian. Dah lah, kalau memang spesial Pak Luhut merayu saya untuk ini, enggak ada juga. Bapak meyakinkan Pak Luhut? Enggak juga. Enggak. Ada standing order kami masing-masing yang saling menghargai. Jadi Tapi Pak Luhut dengan pilihannya, ya. Bapak dengan jalan pilihan Iya. Bapak? Saya belum tahu pilihan Pak Luhut. Pilih Ganjar atau pilih Prabowo atau pilih Anies. Oke. Ya, pilih Anies nampaknya berat lah ya. Tapi Pak Ganjar apa Prabowo saya belum tahu. Kenapa Bapak bilang Pak Luhut berat pilih Anies? Berat ini ya, sampai hari ini, besok kan belum tahu. Jadi Bapak dalam rangka meyakinkan supaya tidak menjadi berat? Ya itu apa adanya ya. Tapi saya belum tahu juga Pak Luhut sudah firm pilih Bapak Prabowo atau pilih Pak Ganjar. Belum. Nah, saya pikir itu biarkanlah itu ada dalam pikirannya dan keputusannya. Tadi pada saat selesai pertemuan Pak Luhut sempat menyatakan kepada wartawan, memberikan saran nama cawapres untuk Anies Baswedan kepada Pak Surya. Betul Pak? Siapa yang bilang? Pak Luhut langsung. Ada pernyataan resmi dari Pak Luhut bahwa pada saat pertemuan dengan Pak Surya, saya memberikan saran soal nama cawapres untuk Anies Baswedan. Karena Pak Surya bertanya, kira-kira siapa sosok yang cocok. Betul ya Pak ya? Ya, dalam pembicaraan cawapres ada kita singgung tadi. Ya, berbagai macam wacana sudah dibicarakan, tapi belum membicarakan apa kesepakatan, tidak ada itu. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut? Belum ada juga. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut masuk nggak Pak dari nama-nama yang beredar di publik saat ini sebagai kandidat cawapresnya Mas Anies? Ya justru Pak Luhut juga bertanya pada saya bilang apa yang baik menurut Pak Luhut. Ya. Oke. Pak Luhut Saya memberikan juga butuh kriteria. tanya itu.
Pak Luhut memberikan kriteria mungkin yang cocok buat Mas Anies seperti apa? Apakah harus dari Indonesia Timur seperti yang dibilang oleh beberapa pihak, atau mungkin dari tokoh NU yang kuat di Jawa Timur, atau mungkin dari background muda ataupun senior? Pak Luhut memberikan kriteria itu nggak Pak? Belum. Oke. Belum tahap Tapi itu. ada nama-namanya ya Pak ya? Belum juga. Tapi kan beliau memberikan saran nama-nama Pak. Belum ada itu. Oke Pak, kalau Bapak nggak mau buka namanya, berapa nama tadi yang disebutkan oleh Pak? Nggak ada juga. Oke. Nggak ada spesifik. Ya. Ini sesungguhnya belum. Oke. Tapi justru barangkali saya menyatakan, mungkin bagus kalau Anda bisa memberikan kontribusi nama, saya bilang. Kan bagus juga. Nah, kalau itu saja dia bisa mampu memberikan kontribusi nama, itu berarti sudah ada empati, sudah bagus. Ya. Itu kan bagus. Nah, tapi itu belum. Nah, dan saya bisa pahamin itu belum ada. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Surya, empati yang muncul dari Pak Luhut kepada Mas Anies itu berarti Pak Surya selama ini, selama pertemuan memang dalam rangka meyakinkan Pak Luhut untuk bisa menerima Anies begitu? Saya tidak menyatakan itu. Okay. Saya melihat masalahnya ya, mungkin Pak Luhut bersama saya ini melihat sebagai teman yang cukup lama. Dan sekaligus sama-sama yang paling merasa dekat mendampingin Presiden Jokowi. Okay. Jadi Anda bisa simpulkan sendiri. Tentu karena masing-masing merasa punya kedekatan khusus, itu harus saya katakan, dengan Presiden Jokowi ini. Pasti ada kegalauan sedikit barangkali di hatinya. Kalau dia lihat ini ada frekuensi yang kurang pas, sedikit banyaknya. Saya pikir pada titik itu. Pak Luhut berusaha nggak Pak untuk membantu Bapak memperbaiki hubungan yang di titik rendah itu dengan Presiden Jokowi? Beliau kan sama-sama dekat. Yang pasti beliau pasti menginginkan persahabatan yang hangat, hubungan yang hangat, itu bisa terjaga. Jadi kalau ada yang nggak pas, bagaimana mau bikin pas? Kan itu. Jadi beliau akan membantu untuk membuat yang tadinya tidak pas ini menjadi pas. Membantu untuk mengkomunikasikan kembali, memperbaiki hubungan yang rendah tadi. Saya belum tahu kan ke arah itu. Saya belum tahu. Tadi nggak dibicarakan Pak? Enggak, saya nggak bicarakan hal itu. Tapi saya bisa pahamin itu. Karena itu saya yakinin itu. Okay. Sama aja kalau Pak Luhut juga demikian, ya pasti saya juga akan berpikir begitu, hal yang sama. Bicara soal sosok cawapres Pak, Bapak kan minta saran ya kepada Pak Luhut. Saya nggak minta saran, ada pikiran nggak? Ini sebenarnya lebih banyak saling menggoda saja sebenarnya hal-hal itu. Jadi bukan hal yang terlalu serius lah, Nana. Tapi tadi dibuka sama Pak Luhut. Tapi sebenarnya sosok cawapres yang diinginkan Nasdem, diinginkan Pak Surya untuk mendampingi Anies seperti apa sih Pak? Saya pikir pertama kan Nana harus ingat, sejak awal kita mendeklarasikan Anies, saya katakan penetapan, pilihan, referensi utama itu harus datang dari Anies, pada Anies. Saya berikan aja pada dia. Apakah dia nanti akan konsultasikan kembali, itu kita hargai. Ya, tapi kita berikan hak pada dia. Haknya ada di Mas Anies, tapi kan pasti ada preferensi khusus ataupun kriteria khusus yang diinginkan Mas. Saya menginginkan yang bisa berduet baik kepada dia. Spellnya harus jalan. Sayang lah. Kalau ini yang satu sama lain ada sedikit aja nggak pas, itu sayang sekali. Jadi nggak tertarik Pak masuk koalisi besarnya Golkar dan juga PKB? Ya. Jadi sama saja kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan Anies. Untuk apa itu? Kenapa kita berimajinasi saja pun udah salah. Elektoral menjadi pertimbangan nggak Pak? Atau mungkin harus dari daerah khusus tertentu begitu seperti Jawa Timur atau tokoh dari kalangan NU, itu nggak menjadi pertimbangannya Nasdem Pak dan Pak Surya? Ya pastilah bagian pertimbangan, itu tidak pertimbangan utama. Pertimbangan utama kita pada andalan kita pada capresnya. Komplementerinya ya Wapres. Jadi saya agak berbeda, mungkin yang saat yang lain mungkin berpikir inilah saat di mana Wapres menentukan strategi kemenangan dan menentukan kemenangan capres. Ya, banyak pengamat menyatakan seperti itu. Tapi bagi saya tetap capres adalah yang super dominan menentukan. Wapres komplementaris ikut. Jadi dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam pandangan Pak Surya,
Wapres itu bukan faktor penentu kemenangan? Nah, bagi saya tidak utama, Oke. bukan penentu utama. Bukan penentu utama. Ya. Penentu utama tetap adalah capres. Jadi siapapun pendampingnya Mas Anies Ya. sebetulnya bukan penentu utama kemenangan Pilpres 2024. Memang itu. Oke. Sebenarnya. Ya. Dan kehati-hatian memilih wapres ya wajar sekali dan itulah semestinya. Tapi jangan kita merubah mindset, kita berpikir ini penting sekali wapres ini. Kalau enggak, sebenarnya apa artinya capres kita? Berarti tidak dominan dia, tidak unggul sekali. Petinggi Partai Nasdem menyebut bahwa sudah ada 5 nama Pak yang menjadi kandidat kuat pendampingnya Mas Anies Baswedan ya. Ada Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, dan Menko Polhukam Mahfud MD. Betul Pak 5 nama itu? Saya baru dengar dari Anda. Jadi nggak benar Pak 5 nama itu? Ya mungkin itu wacana yang barangkali keluar secara spontan dari beberapa figur elit Partai Nasdem ini. Tapi rasanya pasti berkisar-kisar nggak jauh-jauh dari situ itu. Tapi 5 nama itu Bapak pertimbangkan ya? Saya pikir kalau itu dimintakan kepada saya pertimbangkan. Tapi tetap saya kembalikan, harusnya yang memberikan referensi utama, kalaupun harus diajukan itu, tetap kepada Bung Anies lah. Pak Surya dan Nasdem akan menerima apapun pilihan cawapresnya Mas Anies ya? Iya. Oke. Ya. Itu memang konsekuensi kita sudah menyerahkan itu. Nasdem menjadi partai yang sangat resisten Pak dalam tanda kutip terhadap Mas AHY untuk menjadi cawapresnya Mas Anies, itu betul nggak Pak? Enggak juga. Kenapa harus resisten? Kenapa? Apa yang salah? Oke. Karena yang kami dapat infonya Mas AHY dianggap kurang berpengalaman di bidang militer, jadi sulit untuk mengkonsolidasikan. Semuanya ada militer. plus minus. Nggak ada semua kandidat yang tidak memiliki plus minusnya. Ada kurangnya di sini. Oke. Ada kelebihannya di sana. Nah, cuman yang kita mau cari, yang kurangnya lebih sedikit, yang plusnya lebih banyak. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Tapi resisten saya pastikan nggak ada itu. Kalau pada akhirnya Mas Anies memilih Mas AHY, Pak Surya juga akan menerima itu? Ya, silakan. Tapi sebetulnya kami dengar preferensi utamanya bukan itu, bukan Mas AHY, tapi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Belakangan nama Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga ikut masuk. Kenapa kemudian Partai Nasdem punya preferensi tokoh yang harus mendampingi Mas Anies berasal dari Jawa Timur dan dari kalangan NU? Apakah kemudian karena Jawa Timur ini battleground Pak di Pilpres 2024? Saya pikir salah satu perhitungannya ya. Oke. Dari katakanlah berbagai masukan yang ditujukan kepada saya. Memang preferensi elektoral yang harus terbangun itu di daerah Jawa. Nah, kita mengenal ada 3 daerah Jawa yang cukup potensial di luar Jakarta dan Banten itu ya. Jabar, Jateng, Jatim. Nah, itu yang harus benar-benar diamati secara baik. Kalau itu bisa rata-rata saja Bung Anies di sana itu, baik menang dan kalahnya, tidak terlalu jauh. Ya, potensi kemenangan Anies ya tinggi sekali. Jadi untuk Nasdem, untuk Pak Surya, Jawa Timur menjadi faktor yang harus sangat diperhatikan ya. Karena Harus dengan itu. kemenangan 50% saja menurut Nasdem, Mas Anies bisa memenangkan pertarungan Pilpres begitu? Saya yakin kalau di 3 Jawa ini, katakanlah plus minusnya itu rata-rata. Ada yang plus, ada yang minus, ada rata plus, hampir rata-rata, tidak complang sekali. Oke. Potensi kemenangan Anies tinggi sekali, amat tinggi. Ya. Dan Kalau ex-presidennya Bung Anies tuh. Oke, kalau Bu Khofifah kemudian gagal menjadi cawapresnya Mas Anies, kabarnya sejak jauh-jauh hari Partai Nasdem juga menjajaki pendekatan dengan PKB untuk menjadikan Caimin sebagai cawapresnya Mas Anies. Memang betul begitu Pak? Belum sampai ke tahap itu saya pikir. Tapi hubungan baik yang sudah terjalin selama ini dengan PKB, dengan Imin, saya pikir saya juga sebagai kakaknya itu ya dari sejak awal koalisi dengan Presiden Jokowi memang saya ajak beliau, PKB, ya itu masih terjaga baik sampai saat ini. Tapi Caimin masuk dong ke dalam nama yang mungkin diperhitungkan kalau tokoh Jawa Timur seperti Bu Khofifah, Pak Mahfud tidak Yang sampai diterima. sekarang ini saya menghormati sekali, sudah ada deklarasi Bung Pak Caimin dan Pak Prabowo ya. Jadi, Politik kan cair Pak Surya. Semuanya masih mungkin, politik cair, the art of possibility. ya bisa aja. Bisa Tapi saja. penghormatan saya itu tidak
tidak bersurut. Ada koalisi saya anggap di situ ya. Jadi Nasdem tidak mau mengganggu koalisi yang sudah terbentuk. Ya. Kalau kita tidak bisa memperkuat, kenapa kita harus ganggu? Oke. Tapi Nasdem intens berkomunikasi dengan Partai Golkar. Sampai Pak Surya di Singapura kemarin berkomunikasi, bertemu dengan petinggi Partai Golkar. Itu fotonya sudah menyebar Pak di mana-mana. Untuk menjajaki kemungkinan koalisi Golkar masuk ke dalam koalisi perubahan. Dan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bisa jadi cawapresnya Mas Anies, itu betul ya Pak? Enggak. Belum sampai ke tahap sana. Oke. Hubungan baik dengan Golkar itu benar. 43 tahun saya di Golkar. Sekaligus pernah menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, itu benar. Ada romantisme dengan kawan-kawan Golkar, itu benar. Tapi penjajakan bagaimana supaya Golkar berada di posisi Anies, belum sampai ke tahap itu. Tapi jelas bahwasanya kedekatan itu merupakan modal. Yang memungkinkan itu semuanya bisa terjadi. Ya kan? Tapi sebagai bagian dari romantisme, Pak Surya berharap nggak Golkar bisa bergabung dengan koalisi perubahan, mungkin mengulang romantisme di 2004 pada saat mengusung Pak SBY juga? Dengan catatan tidak mempersulit Golkar. Oke. Anda boleh percaya itu. Ngapain dia harus bergabung dengan koalisi perubahan kalau di kondisinya semakin sulit? Maksudnya kondisinya sulit, maksudnya dijegal begitu Pak? Iya, bermacam hal. Golkar harus yakin dia. Saya ingin bergabung dengan koalisi perubahan. Dengan segala resikonya? Nah, dengan segala hal yang baik, pikiran yang baik. Nah, kemudian bisa menatap harapan yang baik. Kenapa tidak? Tapi kalau ini hanya untuk mempersulit kondisi kawan-kawan di Golkar, ya janganlah. Di sisi lain Golkar dan juga PKB menggagas koalisi besar Pak. Nasdem tertarik nggak Pak masuk? Koalisi besar, Nasdem tertarik atau tidak? Itu apa? Mencalonkan Anies Baswedan itu adalah sesuatu yang the ultimate daripada goal untuk dibawa menjadi capres. Diperjuangkan untuk terpilih. Kemudian katakanlah seluruh alat kelengkapan persyaratan presidensial threshold harus terpenuhi dan kita sudah penuhi. Jadi nggak tertarik Pak masuk koalisi besarnya Golkar dan juga PKB? Ya. Jadi sama saja kita tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan Anies. Untuk apa itu? Kenapa kita berimajinasi saja pun udah salah? Ya udah, satu Anies jalankan. Terima kasih sekali Pak Surya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pertanyaan juga di publik begitu ya. Banyak sekali tadi dan bagus-bagus sekali Pak. Semoga nanti publik terpuaskan dan tahu kondisi politik di tanah air seperti apa jelang pemilu Presiden 2024. Terima kasih sekali Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh atas waktunya kepada CNN Indonesia.